Berikut kita ikuti info sepekan. Pendengar Pro 1 dan pemirsa RRI Sumeneb.net. Sebanyak 3.340 petugas pemuktahiran data pemilih Pantarlih di Kabupaten Sumeneb disiapkan KPU untuk melakukan pencocokan dan penelitian coklit data pemilih Pilkada 2024. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan telah melaksanakan penghitungan surat suara ulang pada 15 TPS Dapil 2 Pemilu Anggota DPRD Pamekasan. Pemkab Sampang akan memberi sanksi tegas terhadap ASN yang bermain judi online. PJ Bupati Bangkalan Arif M. Edi menyerahkan SK perpanjangan masa jabatan Kepala Desa dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Seluruh informasi peristiwa politik, ekonomi, sosial, dan budaya di Madura kami rangkum dalam Info Sepekan edisi 30 Juni 2024 bersama saya, Rukaya Zen. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan menugaskan 2.474 petugas pemuktahiran data pemilih Pantarlih untuk Pilkada 2024 setelah resmi dilantik secara serentak yang akan bertugas selama 1 bulan ke depan. Ketua PPS Desa Konang Muhammad Hasanuddin menjelaskan, usai pelantikan setiap Pantarlih langsung diwajibkan mencoklit 10 orang. Selanjutnya minimal 10 KK per hari selama masa kerja Pantarlih melakukan pencocokan dan penelitian data pemilih di lapangan dengan daftar penduduk potensial pemilih pemilihan DP4. Selain melaksanakan secara manual, Pantarlih juga harus memasukkan data pemilih ke aplikasi e-coklit. Ya, kami memohon kepada masyarakat di Desa Konang, di 8 dusun yang ada di Desa Konang itu, bila mana ada seseorang yang berpakaian berrompi Pantarlih, bertopi dengan atributnya lengkap, ya disilahkan untuk melakukan pencoklitan. Karena dengan kedatangan mereka, maka hak daripada masyarakat itu akan terpenuhi. Dalam artian, proses pencoklitan ini menentukan bagaimana masyarakat pada Pilkada 2024 ini mereka haknya ada atau tidak gitu. Di Sumeneb, sebanyak 3.340 petugas pemuktahiran data pemilih Pantarlih di Kabupaten Sumeneb disiapkan Komisi Pemilihan Umum KPU untuk melakukan pencocokan dan penelitian coklit data pemilih Pilkada 2024. Coklit secara serentak dimulai Senin 24 Juni hingga 24 Juli 2024 mendatang. Ratusan pengawas kelurahan dan desa PKD dikerahkan Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Sumeneb untuk melakukan pengawasan melekat proses pencocokan dan penelitian data pemilih Pilkada 2024. Ketua Bawaslu Sumeneb Ahmad Zubaidi mengatakan, proses pemuktahiran data pemilih merupakan tahapan penting dalam pelaksanaan pemilu sebab akurasi daftar pemilih tetap DPT yang dihasilkan dari coklit menjadi tolak ukur suksesnya pemilu. DPT harus menjamin hak politik warga yang memenuhi syarat memilih, sebaliknya bukan memasukkan warga yang tidak memenuhi syarat atau TMS sebagai pemilih. Itu hal-hal seperti itu sudah dipetakan. Intinya ada beberapa metode pengawasan yang kita lakukan. Seperti tadi sudah melakukan pemeriksaan. Yang kedua, kita tentu melakukan pengawasan secara langsung di lapangan. Jadi baik itu Panwascam maupun PKD. Selanjutnya kita juga akan melakukan uji petik. Kenapa ada uji petik? Karena memang petugas kami di lapangan itu kan terbatas. Komisioner Komisi Pemilihan Umum KPU Sumeneb Divisi Perencanaan dan Data Malik Mustafa menyatakan telah memberi bekal bimbingan teknis kepada Pantarlih agar profesional menjalankan tugasnya.
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan telah melaksanakan penghitungan surat suara ulang pada 15 TPS Dapil 2 Pemilu Anggota DPRD Pamekasan sebagaimana perintah dari Mahkamah Konstitusi dan telah melaporkan hasilnya kepada KPU RI melalui KPU Provinsi Jawa Timur. Setelah dilakukan penghitungan surat suara ulang, PAN memperoleh 6.521 surat suara dan Demokrat 19.755 suara. Anggota KPU Pamekasan A. Tajul Arifin mengatakan hasil PSSU ini tidak mengubah apapun sebab tidak jauh berbeda dengan hasil sebelumnya. Kalau kemudian apakah ada perbedaan perolehan kursi? Tidak ada. Jadi kursi yang tempo hari itu sudah diputuskan oleh KPU di nomor keputusan KPU nomor 360 yang digugat oleh salah satu partai itu tidak ada yang berubah. Dan hasilnya juga hanya angka-angka yang relatif sangat kecil dan tidak merubah apapun. Menurut Tajul, pihaknya sudah melaporkan hasil PSSU ini ke KPU RI melalui KPU Provinsi Jawa Timur sebelum penetapan hasil pemilihan anggota DPRD Pamekasan tahun ini. PJ Bupati Bangkalan Arif M. Edi menyerahkan SK perpanjangan masa jabatan Kepala Desa dari 6 tahun menjadi 8 tahun kepada 269 Kades yang berlangsung di Pendopo Agung. PJ Bupati Bangkalan Arif M. Edi mengatakan semua kepala desa selalu berhati-hati dengan kucuran dana dari pusat agar dipelajari dengan baik semua alurnya sehingga tidak terjadi kefatalan serta menjaga amanah sebaik mungkin dalam memajukan desa dan mendukung masuknya investor ke Kabupaten Bangkalan. Apalagi masa perpanjangan waktu nih, kan semakin lama lagi. Penggunaan dana desa, dana ADD juga diperhatikan sesuai ketentuan yang berlaku. Jangan sembarangan menggunakannya. Semua ada administrasinya. Jangan terjebak dalam situasi yang nanti menjebak kasus hukum untuk para kepala desa. Di Pamekasan, sebanyak 159 kepala desa di Kabupaten Pamekasan menerima surat keputusan SK perpanjangan masa jabatan 8 tahun dari PJ Bupati Pamekasan Mas Rukin di Pendopo Ronggo Sukawati. Sedangkan di Sumeneb sebanyak 300 kepala desa menerima surat keputusan SK perpanjangan masa jabatan 8 tahun dari Bupati Sumeneb Ahmad Fauzi Wongsoyudo. Bupati Sumeneb Ahmad Fauzi Wongsoyudo menyebutkan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM menjadi penyumbang nilai investasi paling besar di daerahnya. Bupati Sumeneb Ahmad Fauzi mengungkapkan dari total nilai investasi 2,1 triliun rupiah pada tahun 2023 lalu, 95% berasal dari sektor UMKM. Bupati menjelaskan data 95% nilai investasi dari sektor UMKM berdasarkan nomor induk berusaha NIB. Di samping itu juga pesatnya pertumbuhan UMKM di Kabupaten Sumeneb. Naik di angka 4%. 4% itu dari 10%. Artinya pertumbuhan UMKM kita ini tumbuh sangat pesat. Ya, gambarannya dari nilai investasi tahun 2022 itu 1,7, tahun 2023 itu 2,1 triliun. Artinya naik sekian 100 miliar. Nah, dari 2,1 triliun itu 95% UMKM. Dari mana datanya? Dari nomor induk berusaha. Ahmad Fauzi mengajak pelaku UMKM di Kabupaten Sumeneb memasukkan produknya ke katalog elektronik atau e-katalog sehingga bisa meningkatkan daya saing dan pemasaran produk lokal secara lebih luas. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sampang mulai memetakan daerah rawan kekeringan. Kepala BPBD Sampang Chandra Romadani Amin mengatakan pihaknya berkirim surat ke 14 kecamatan yakni untuk memetakan daerah kekeringan. Surat tersebut sebagai langkah awal untuk mengetahui daerah rawan kering kritis, kering langka, dan kering langka terbatas. Tahun lalu, jumlah daerah yang terdampak kekeringan sebanyak 92 desa, baik kering kritis, kering langka, dan kering langka terbatas.
Pemkab Sampang memberi sanksi tegas terhadap ASN yang bermain judi online. Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesra Setdakap Sampang Sudarmanto mengatakan Pemkab memberikan sanksi tegas kepada ASN yang terbukti bermain judi online sebab memiliki dampak buruk, salah satunya kecanduan yang berdampak pada kehidupan keseharian maupun sosial. Sudarmanto mengimbau masyarakat, khususnya ASN Pemkab Sampang, untuk tidak terlibat dengan judi online sesuai aturan pemerintah nasional. Setelah kurang lebih 2 hari, akhirnya teka-teki pembuang bayi di Desa Pabian yang sempat menggegerkan warga setempat terpecahkan. Korps Bayangkara Sumeneb berhasil menemukan si pembuang bayi berjenis perempuan itu yang tidak lain adalah ibu kandungnya sendiri. Kapolres Sumeneb AKBP Henry Noveri Santoso mengatakan pelaku berinisial J, warga Desa Kedungan, Kecamatan Batuan, Sumeneb. Pelaku tega membuang si bayi karena merasa malu sebab melahirkan tanpa suami. Bayi tersebut merupakan hasil hubungan gelap bersama seorang tukang ojek online ketika J sedang bekerja di Surabaya. Pembuangan bayi perempuan pada tanggal 18 Juni yang ditemukan di garasi mobil milik saudara MAW. Hasil penelusuran melalui CCTV, kemudian pengumpulan bahan keterangan maupun saksi, sekaligus kita menggunakan crime scene investigation, berhasil diungkap pelaku yaitu inisialnya J, beralamat di Desa Gedungan. Akibat perbuatannya, J dijerat pasal 305, pasal 308 KUH pidana yang berbunyi barang siapa yang menaruhkan anak di bawah umur 7 tahun di suatu tempat supaya dipungut oleh orang lain atau dengan maksud terbebas daripada pemeliharaan anak itu meninggalkannya dipidana dengan pidana penjara selama 5 tahun 6 bulan. Akibat terjadi kecelakaan di lokasi arena permainan di alun-alun Sampang ditutup selama 7 hari. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman DLH PRP Sampang Faisal Ansori menyampaikan penutupan itu terjadi karena adanya kecelakaan yang melibatkan pengunjung dan salah satu pengguna alat permainan yang ada di alun-alun Trunojoyo pada 22 Juni 2024 lalu. Faisal mengungkap selama 7 hari pihaknya memberikan kesempatan bagi dinas terkait untuk memberikan pembinaan dan evaluasi agar kejadian tersebut tidak terjadi kembali pada pengunjung. Polres Sumeneb membenarkan oknum PNS di kantor Kementerian Agama Sumeneb dilaporkan dengan dugaan penggelapan uang senilai ratusan juta rupiah. Oknum PNS tersebut dilaporkan dengan dugaan menggelapkan uang ratusan juta milik calon jemaah haji JJH. Pelaporan tersebut dibenarkan oleh Kasat Reskrim Polres Sumeneb AKP Irwan Nugraha. Akan tetapi menurut Irwan, pelaporannya langsung ditangani Polda Jawa Timur karena laporannya juga langsung di Polda. Belum ngecek, tapi beritanya itu di Polda Jatim, laporannya di Polda Jatim. Oh, di Polda Jatim. Iya. Oke. Sementara itu, Kepala Kementerian Agama Sumeneb Abdul Wasid ketika dikonfirmasi mengaku masih belum mengetahui secara pasti terkait permasalahan tersebut sebab hingga saat ini masih belum bertemu dengan oknum tersebut. Penggelapan uang oknum PNS Kemenak melalui dana pelunasan dan percepatan haji tahun 2024 kepada 19 calon jemaah sebesar 675 juta rupiah. Kejaksaan Negeri Sumeneb melaksanakan pisah sambut kepemimpinan Kepala Kejari dari Trimo kepada Sigit Waseso. Mantan Kejari Sumeneb Trimo mengatakan banyak kesan selama menjabat sebagai Kejari Sumeneb yang kurang lebih selama 2 tahun. Menurutnya menjadi Kejari Sumeneb membuat dirinya semakin maju karena banyak literasi dan pengalaman serta tantangan karena penduduknya yang heterogen dengan kehidupan yang heterogen pula. Di Sumeneb ini sudah dapat berbagai literasi karena Sumeneb ini daerahnya cukup heterogen, teritorialnya juga cukup heterogen. Kalau kita bicara Madura Raya, pulau yang terbanyak di Madura adalah di Sumeneb.
Segitu tambahnya 160. Sementara itu, Kepala Kejari Sumeneb Baru Sigit Waseso meminta kerjasama dari seluruh karyawan di Kejari Sumeneb untuk membantu dirinya sebagai pejabat baru. BPJS Kesehatan Cabang Pamekasan menyampaikan sejauh ini tidak ada rencana penghapusan kelas peserta, tetapi pemerintah mendorong penerapan kelas rawat inap standar KRIS di rumah sakit yang menjadi mitra BPJS Kesehatan. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pamekasan Nuzuluddin Hasan menegaskan sistem kelas 1, 2, dan 3 bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional JKN tidak dihapus. Keris ini menitikberatkan pada standar minimum pelayanan rawat inap yang diterima peserta. Kepala Dinas Kesehatan Pamekasan Saifuddin mengatakan setelah ada peraturan presiden maka tinggal menunggu peraturan teknis dari Menteri Kesehatan. Sekian info sepekan edisi 30 Juni 2024. Naskah dan narator Rukaezen, produksi Radio Republik Indonesia Sumeneb.